Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami kelompok 3 ingin menjelaskan lebih dalam lagi mengenai karakteristik konsumen. Di sini saya sendiri, Hilmi Muhammad, dan juga rekan-rekan saya ingin menjelaskan pengaruh karakteristik psikografis konsumen terhadap perilaku pembelian. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa seseorang lebih milih beli kopi kekinian daripada beli kopi yang bikin sendiri? Atau kenapa teman kamu rela antri panjang demi sneakers edisi terbatas? Nah, semua jawaban itu nggak cuma soal uang ataupun umur, tapi juga soal psikografis. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi gini, selain data demografis, kayak usia, jenis kelamin, ataupun pendapatan, ada satu hal yang penting yang sering menjadi biang keladi pengaruh seorang memutuskan untuk membeli sesuatu, yaitu karakteristik psikografis. Psikografis itu kayak isi kepala dan hati kita. Nggak kelihatan tapi punya pengaruh besar. Ini mencakup nilai hidup, minat, dan gaya hidup kita. Misalnya, kamu suka hidup sehat, bisa jadi kamu lebih memilih beli makanan organik walaupun harganya lebih mahal. Ataupun kamu suka hobi traveling nih, mungkin kamu lebih sering belanja barang yang praktis dan ringan dibawa. Nah, menurut para ahli seperti Schiffman, pendekatan psikografis ini ngasih kita kaca pembesar buat mengerti konsumen jauh lebih dalam lagi daripada sekedar data usia ataupun domisili. Kita bisa tahu, yang pertama itu apa yang mereka anggap penting, lalu gimana cara mereka menjalani hidup, dan apa yang jadi dasar mereka waktu ambil keputusan untuk membeli. Contohnya nih, ada orang yang membeli mobil bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat sukses. Ada juga yang pilih produk lokal karena peduli isu keberlanjutan. Nah, itu semua tentang psikografis. Nah, di sini kita akan menyinggung mengenai model false, yang dimana model ini sebenarnya dibahas di poin subbab 6, tetapi di sini kita untuk agar mudah mengerti, kita singgung sedikit. Nah, model false ini singkatan dari value and lifestyle. Model ini membagi konsumen ke dalam kelompok berdasarkan motivasi dan sumber daya psikologi. Misalnya, ada yang beli barang karena dorongan pencapaian, ada yang ingin karena mengekspresikan dirinya, ada juga yang ingin aktualisasi dirinya. Jadi, jangan heran kenapa dua orang dengan pendapatan yang sama bisa punya perilaku belanja yang berbeda banget. Nah, gaya hidup itu benar-benar kelihatan dalam pilihan produk. Contohnya nih, orang yang aktif dan dinamis cenderung pilih pakaian olahraga yang nyaman dan stylish. Lalu, konsumen muda yang melek digital lebih tertarik sama layanan fintech yang cepat dan praktis. Jadi kesimpulannya, perilaku pembelian itu bukan cuma soal kebutuhan atau harga, tapi juga soal siapa kita, nilai apa yang kita pegang, dan gaya hidup seperti apa yang kita jalani. Kalau brand bisa memahami psikografis konsumen, mereka bisa menyentuh lebih dalam, bukan hanya ke dompetnya saja, tapi juga ke hati konsumen. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.